Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Simak sampai selesai, biar tidak gagal paham. Fahri Hamzah dikenal sebagai politisi yang vokal dan berani menyuarakan kritik, terutama soal rangkap jabatan yang jadi salah satu isu besar di dunia politik Indonesia. Dulu, saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, dia adalah suara yang paling lantang menentang kebijakan pemerintah yang membiarkan pejabat negara termasuk menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Menurut Fahri, ini adalah masalah besar yang bisa menodai integritas pemerintahan dan merusak tatanan yang seharusnya bersih dari kepentingan pribadi. Saat itu, dia memang terlihat sangat idealistik dan bersemangat dalam perjuangannya melawan rangkap jabatan. Fahri benar-benar memanfaatkan semua saluran yang ada, terutama media sosial, untuk menyebarkan kritik dan menggalang opini publik. Salah satunya adalah cuitan yang dia unggah di Twitter pada 16 Juli 2020. Bahaya rangkap jabatan itu mencapai puncaknya ketika seorang menteri sebagai pejabat negara mencocokkan regulasi dengan kepentingan bisnisnya sebagai pengusaha. Stop rangkap jabatan. Kalimat ini langsung menyebar luas dan mengundang banyak perhatian. Tapi nggak hanya itu. Fahri juga rajin menggunakan tagar stop rangkap jabatan dan stop conflict of interest yang menunjukkan seberapa serius dia dalam mengkritik praktik-praktik yang dianggapnya menciptakan konflik kepentingan. Kalau dia bicara, seolah semua orang harus mendengarkan, karena dia membawa agenda besar untuk membersihkan politik dari praktik yang menurutnya korup dan merusak. Selain di Twitter, Fahri juga sering muncul di berbagai forum diskusi dan wawancara televisi. Dalam setiap kesempatan, dia selalu menegaskan bahwa rangkap jabatan adalah ancaman besar bagi sistem pemerintahan yang sehat. Jabatan itu bukan tempat untuk mencari keuntungan pribadi, katanya berulang-ulang. Fahri memposisikan dirinya sebagai pembela rakyat yang terpinggirkan, yang harus melawan praktik pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi dan bisnis. Bahkan Fahri sempat menjadi simbol bagi mereka yang muak dengan pejabat yang tidak memegang teguh prinsip. Ada banyak orang yang menganggapnya sebagai tokoh yang berani melawan arus dan gak takut untuk mengungkapkan ketidakadilan. Ia berbicara dengan keyakinan tinggi bahwa rakyat harus didahulukan. Dan kebijakan pemerintah harus selalu berlandaskan pada kepentingan umum, bukan bisnis pribadi. Pada masa itu, dia berhasil menggalang banyak dukungan, mulai dari kalangan politisi, aktivis, hingga masyarakat biasa yang merasa seirama dengan prinsip yang dia pegang. Bahkan orang-orang yang tidak terlalu peduli dengan dunia politik pun mulai terpengaruh dengan narasi yang dia bangun. Fahri menjadi tokoh yang sangat diidolakan oleh mereka yang ingin melihat perubahan dalam tatanan pemerintahan Indonesia. Pokoknya, Fahri Hamzah saat itu benar-benar menjadi simbol moralitas yang diharapkan bisa membawa angin segar bagi sistem politik yang dianggap penuh dengan penyalahgunaan kekuasaan. Dia adalah garda terdepan dalam gerakan anti rangkap jabatan dan siap melawan siapa saja yang dianggapnya berkhianat terhadap prinsip-prinsip tersebut. Namun, seperti halnya dalam banyak cerita politik, ada kalanya idealisme harus menghadapi kenyataan yang berbeda. Kritik-kritik tajam yang dulu dia lontarkan, yang seolah menjadi prinsip hidupnya, ternyata bukanlah sesuatu yang tak tergoyahkan. Ketika dirinya berada dalam posisi yang lebih tinggi, dan ketika kekuasaan berada dalam genggaman, justru pada saat itu, Fahri Hamzah akan menjadi contoh nyata dari kenyataan politik yang seringkali mengkhianati prinsip. Disinilah semua orang mulai bertanya-tanya, apakah perjuangannya selama ini tulus? Atau apakah semua itu hanya bagian dari strategi politik untuk mencapai tujuan tertentu? Dunia politik memang penuh dengan kepalsuan, dan Fahri Hamzah saat itu seperti menjadi simbol dari perubahan yang kadang tak lebih dari sekadar tampilan luar. Waktu berjalan, dan nasib politik memang bisa berubah dengan cepat. Fahri Hamzah yang dulu begitu lantang mengkritik rangkap jabatan kini malah masuk ke dalam sistem yang dulu dia kecam. Setelah beberapa waktu, dia diangkat menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Jokowi. Tentu saja, ini adalah posisi yang sangat penting dan seharusnya menjadi kesempatan besar untuk menunjukkan komitmennya dalam mengubah kebijakan yang menurutnya salah. Tapi, yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Fahri juga diumumkan sebagai Komisaris Bank BTN dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Dia yang dulu berteriak soal betapa buruknya pejabat yang merangkap jabatan, kini malah menjabat sebagai komisaris di BUMN, yang selama ini dia kritik habis-habisan. Apa yang terjadi? Kemana perginya semua seruan moralitas yang pernah dia usung dengan penuh semangat? Tiba-tiba, semua itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah Fahri Hamzah lupa dengan janji-janji dan prinsip yang dulu dia tegakkan.
Tidak ada lagi cuitan yang menyuarakan kekhawatiran tentang konflik kepentingan. Tidak ada lagi ajakan untuk menghentikan rangkap jabatan. Yang ada hanya diam 1000 bahasa dan penjelasan yang terkesan cari aman. Tentu saja hal ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat mulai bersuara. Kritik datang bertubi-tubi, bukan hanya dari kalangan politisi, tapi juga dari masyarakat umum. Bahkan dari kalangan selebriti yang biasanya jarang terlibat dalam urusan politik. Salah satunya adalah Fedi Nuril, seorang artis yang dulu sering mendukung Fahri dalam banyak hal. Fedi Nuril dengan tegas menyatakan kekecewaannya di media sosial. Kepada Abang Fahri Hamzah, saya kecewa sekarang Abang yang mendukung rangkap jabatan. Ini adalah tamparan keras bagi Fahri. Fedi yang dulu mungkin juga sejalan dengan Fahri dalam banyak hal, kini merasa dibohongi. Artis ini mengungkapkan kekecewaannya karena merasa bahwa Fahri yang dulu konsisten menentang rangkap jabatan, kini malah menjadi bagian dari sistem yang ia kritik. Fedi merasa seperti dikhianati oleh orang yang dulu dianggap sebagai sosok yang punya integritas. Kekecewaan itu bukan cuma datang dari Fedi. Banyak orang merasa kalau Fahri sudah melupakan apa yang dia perjuangkan. Dulu dia bilang rangkap jabatan itu berbahaya karena bisa menimbulkan konflik kepentingan, tapi sekarang dia malah ikut terjebak dalam sistem yang sama. Banyak yang merasa ini adalah contoh nyata dari kemunafikan politik. Mereka merasa dibohongi, dan tentu saja banyak yang bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang Fahri perjuangkan selama ini? Apakah dia benar-benar ingin perubahan, ataukah semuanya hanya politik untuk kepentingan pribadi? Fahri yang dulu berapi-api membicarakan tentang pentingnya mengutamakan kepentingan rakyat dan menjaga pemerintahan yang bersih, kini terlihat justru menikmati posisi yang sangat strategis dalam sistem yang sama. Apakah dia yang dulu lebih baik dari ini? Ataukah ini memang hanya cara dia untuk memanfaatkan kekuasaan demi keuntungan pribadi seperti yang dulu ia kritik habis-habisan? Kenyataan bahwa Fahri Hamzah sendiri kini terjebak dalam praktik yang dia kritik adalah sebuah ironi besar. Dia dulu menjadi simbol moralitas yang diharapkan bisa membawa perubahan, tetapi kini malah menjadi bagian dari sistem yang selama ini dia lawan. Pada akhirnya, banyak yang merasa kalau Fahri hanya menjual prinsip-prinsipnya demi kesempatan politik yang lebih besar. Dan yang lebih menyedihkan, dia mungkin nggak sadar kalau dia sudah kehilangan kredibilitas di mata banyak orang. Saat masyarakat mulai terkejut dan kecewa dengan perubahan sikap Fahri Hamzah, ternyata nggak hanya moralitas dan prinsip yang dipertaruhkan. Ada juga masalah yang jauh lebih besar, yaitu aturan hukum yang jelas-jelas dilanggar oleh tindakan Fahri. Berdasarkan putusan MK nomor 80 per PUU 19 2019, Mahkamah Konstitusi sudah dengan tegas menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku untuk menteri juga berlaku untuk wakil menteri. Pasalnya, meski wakil menteri cuma bantuin menteri, mereka tetap punya status sebagai pejabat negara yang diangkat oleh presiden. Artinya, status mereka harus sama dengan menteri, dan tidak boleh ada rangkap jabatan yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Dalam pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, dengan jelas disebutkan bahwa menteri yang memiliki jabatan publik tertinggi dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris di perusahaan negara atau swasta, bahkan pimpinan organisasi yang dibiayai oleh negara. Dengan kata lain, Fahri sudah melanggar aturan yang sama yang dulu dia perangi habis-habisan. Selain itu ada juga pasal 17 huruf AA, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dengan jelas mengatur larangan rangkap jabatan bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah. Larangan ini berlaku untuk siapa saja yang terlibat dalam badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan tentunya Fahri yang menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman jelas masuk dalam kategori ini. Lalu, kenapa hal ini penting? Karena larangan rangkap jabatan bukan cuma soal kebijakan administratif, tetapi juga soal integritas dan kepercayaan rakyat. Jika seorang pejabat negara merangkap jabatan, bisa jadi keputusan-keputusan yang diambilnya tidak lagi murni demi kepentingan publik, tetapi justru lebih menguntungkan pihak pribadi atau korporasi tertentu. Ini jelas berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang merugikan negara dan masyarakat.